Wabarakatuh. Suara bisa terdengarkah? Alhamdulillah, Masya Allah. Iya ya, saya belum nyampe-nyampe nih ke Nurul Kolbi. Masya Allah berkah buat semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan pada bisa ke Tanah Suci. Amin, amin. Amin, satu demi satu. Yai Budi dan semua Dewan Penasehat, Dewan Pengurus, dan semua kawan-kawan rumah tahfiz, ya, maupun alumni dan para ustadznya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca lagi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله A'udzubillahi من minasyaitonir rajim. الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saya gembira sekali, senang, dan bahagia ya. Alhamdulillah. Jadi saya alhamdulillah bersyukur, bahagia dengan kehadiran Rumah Tahfiz Nurul Kolbi. Dari tahun berapa ya Ibu Di? Rumah Tahfiz kita ini. Khusus tunanetra. 2012 Ustaz, ya. 2012 ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala Ya. sayyidina Muhammad. Sekarang sudah 2023, bahkan besok sudah 2024. Ya. Istiqomah sekali, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan keistiqomahan kawan-kawan semua mendatangkan barokah dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya. Banyak sekali kisah dari sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, dan para aulia yang kemudian kita mengenalnya sebagai hamba-hamba Allah yang dikaruniai ketidakmampuan melihat, dikaruniai rizki tidak melihat, dikaruniai ujian yang luar biasa dari Allah sebagai yang disebut dengan tunanetra. Di antaranya misalkan pada awal sejarah Islam di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Islam sejak zaman Nabi Adam ya. Hanya Allah yang tahu. Pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal beliau berdakwah, kita mengenal misalnya ada Abdullah bin Umi. Dari mulai belia sudah masuk Islam, ya, dan termasuk barisan muadzin kesayangan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala Ummi Maktum, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ini bahkan ketika belum ada jam tangan ya, belum ada jam dinding. Dan kalaupun ada jam tangan, jam dinding, beliau tidak bisa melihat. Beliau dikenal sebagai orang yang punya naluri yang sangat peka terhadap datangnya waktu sholat. Jadi buat Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Maktum ini, buat beliau, itu kayak alam memberitahu tuh. Alam memberitahu beliau bahwa sudah datang waktu azan. Sehingga beliau mengumandangkan azan.
Dan dikisahkan beliau bergantian dengan Bilal bin Rabah. Jadi kalau ditanya siapa muazin paling terkenal di zaman Nabi besar Muhammad SAW, dialah salah satunya orang yang disebut sebagai orang buta. Yang nanti di hari akhir, di hari hisab, bahkan sejak di alam kuburnya, penglihatannya mereka yang di dalam kebutaannya dia bersyukur, dalam kebutaannya dia bersabar, dalam kebutaannya dia malah gunakan untuk kebaikan, maka penglihatannya bisa jadi paling terang dibanding orang yang pernah melihat tapi banyak menggunakan matanya untuk kemaksiatan. Jadi saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, tempat yang sangat istimewa sebagai muazin bergantian dengan Bilal. Jadi Bilal nih kadang-kadang dia, ya, beliau ini azan tahajud, gitu. Azan qiyamul lail. Kan biasa tuh ngebangunin orang dulu. Kira-kira kalau di kita jam 3. Gitu. Itu Bilal tuh. Nanti azan subuhnya Ibnu Ummi Maktum. Dan nama beliau Ummi Maktum banyak disebut oleh Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi. Salah satunya hadis tentang terkait sahur di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kulu washrabu. Ya. Udah tenang-tenang aja makan dan minum. Hingga apa? Hingga kemudian Ibnu Ummi Maktum yu'adzin. Hingga kemudian Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Kenapa Rasulullah nyuruh nyaman-nyaman aja, santai-santai aja, tenang-tenang aja, makan aja, minum aja? Karena sahabat yang namanya Ibnu Ummi Maktum dikaruniai kepekaan yang luar biasa terhadap datang atau tibanya waktu azan. Nggak pernah salah. Nah, di sini terkenal tuh. Sehingga semua muadzin boleh dibilang hari ini adalah personifikasi atau titisan dalam tanda petik seorang Ibnu Ummi Maktum atau Bilal bin Rabah. Allah begitu memuliakan seorang yang tunanetra, yang kadang-kadang justru orang sekarang ini suka memandang remeh, tapi Allah memuliakan lewat nabinya. Ketika misalkan Nabi besar Muhammad SAW duduk nih bersama para pemuka Quraisy. Pada saat itu misalnya ada sahabat siapa ya, Uqbah. Terus kemudian ketika kemudian Rasulullah Allahumma sholli wa sallim barik alaihi sedang bicara dengan para pemuka Quraisy dan datang pada saat itu juga Ibnu Ummi Maktum, Allah menurunkan satu surat yang insya Allah saudara-saudara semua hafal surahnya, yaitu Abasa wa Tawalla. Jadi surah Abasa wa Tawalla, begitu indahnya surat ini diizinkan oleh Allah turun, ya, diizinkan oleh Allah menjadi warisan dari Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi, wasiat dari Rasulullah. Itu disebabkan adanya seorang yang tunanetra. Begitu besarnya jasa kaum tunanetra hingga ada satu surah yang namanya Abasa. Ayo kita baca bareng, ya. Dengerin, ikutin surah Abasa. Saya baca dulu, nanti teman-teman semua ikut.
Tidak usah di unmute, tetap saja di mute Zoom-nya. Diikutin saja apa yang saya baca dengan izin Allah. Dan teman-teman tunanetra semuanya harus bangga dan bahagia, harus gembira dan terhormat karena surah ini ada karena adanya Ummi Maktum, adanya sahabat Nabi Abdullah ibn Ummi Maktum yang dia adalah buta. Jadi ini hadiah dari orang-orang buta dengan izin Allah kepada orang yang melihat dan bahkan kepada semesta alam, semesta raya, karena sebab orang buta lah yang ketika datang Rasulullah sedang duduk bercengkrama bersama para pembesar Quraisy, lahir dan turun surah Abasa ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ini surah sudah dihafal dan inilah surah kebanggaannya teman-teman yang dikaruniai oleh Allah rezeki tidak bisa melihat sehingga tidak ada dosa di penglihatan matanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, Ibu Siti Nur Aisyah, enak banget suaranya. Dari kapan Ibu ini yang ngalami kebutaannya dari kapan? Sejak umur 3 tahun setengah, Ustaz. Ya Allah, sejak umur 3 tahun setengah. Sekarang Iya. usia berapa? 47, Ustaz. Berapa? 47. Oh, seumur sama saya. Iya, Ustaz. Ya, Beliau kalau gitu, tinggal di Banjar, Ustaz. Beliau tinggal di Banjar di tepi hutan tinggalnya beliau ini. di Nah, Ustaz. Kalimantan. Bukan, di Di Ciamis. tepi hutan. Ciamis, di tepi Oh, hutan tapi Banjar Ustaz. Ciamis. Iya, iya, Iya. 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 Iya, iya, iya. Beliau suaminya baru meninggal Ustaz beberapa bulan yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa nama suaminya? Husyairi, Ustaz. Baik, kita baca dulu surat Al-Fatihah buat almarhum Usairi, suami dari Ibu Siti Nur Aisyah. Mudah-mudahan diampuni Allah. Dan buat semua arwah kaum muslimin, muslimat, mukmin, mukminat dari yang dulu yang sekarang hingga nanti akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah ada Pak Khudari Syuaib juga ya. Alhamdulillah. Bu Titi, coba Ya. Ibu masih hafal surah Abasa? Belum begitu, Ustaz. Masih sedikit. Nah, yang Lagi paling hafal proses. surah apa? Yang paling hafal surah apa? Paling Ayat surat apa? pendek. Paling surat Al-Baqarah, Ustaz, dari ayat 1 sampai 30 insya Allah hafal. Lagi Masya proses. Allah. Ya udah, coba baca 5 ayat surat Al-Baqarah Baik. dulu. Ya, Siap. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif Lam Mim. Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah. Hudan lil muttaqin. Masya Allah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك Allah. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Masya Allah, Masya Allah.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Masya Allah. Yai Budi dan teman-teman pimpinan di Rumah Tahfiz Nurul Qalbi, boleh tuh dibikin YouTube Kiroat teman-teman tunanetra sedunia. Ih, bacaannya lebih bagus dari saya, Ibu Siti nih. Masya Allah. Masya Allah, insya Allah. Enak, enak banget, merdu. Merdu. Beliau punya usaha buat telur asin, Ustaz. Kita jualkan gitu, Ustaz. Iya, Serius, gimana caranya kan nggak bisa ngelihat. saya bikin Ya, sendiri, beliau. Ustaz. Saya bikin sendiri, insya Allah saya bisa aktivitas. Insya Allah, Ustaz. Nah, Ustaz. coba saya mau beli nih. Ayo, Yai Budi. Masya Allah. Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh, Saya Beliau ini beli. ada, Pak. Telur asinnya yang pertama mungkin ya di sekitar kita, karena beliau pakai ramuan herbal, Ustaz. Belum pernah ada yang di tempat lain. Oh. Iya. Sejuta dapat banyak nggak tuh? Dapat, Masya Ustaz, insya Allah. Ya udah, saya Allahumma beli sholli ala sejuta ya. Muhammad. Allah Akbar, Dan subhanallah. Ramuan nanti herbal, daun serai, jahe gitu tak beliau Iya, buatnya. Allahu Akbar. Jadi telur asin herbal ya. Iya, Iya, betul, Ustaz. Ustaz. Dan ini kan Belum telur pernah ada di asin. tempat lain. Dan ini kan telur asinnya seorang muslimah mukminah yang hafizah. Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Doanya, Ustaz. Amin. Ya udah, saya mesen sejuta tuh. Insya Allah, Ustaz. Subhanallah. Nanti jadi langganan dan kalau perlu saya jadi reseller. Saya Amin, jadi amin ya Allah. Subhanallah. Amin, amin. jadi agen. Coba siapa yang mau baca surat Abasa daripada saya yang baca? Ayo. Yang lain. Ayo, Silakan yang lain, sahabat-sahabat. Pak Budori Suaib ada. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam. Siapa ini namanya? Asmat, asal Majalengka tapi tinggal di Depok. Asmat, asal Majalengka. Tinggal di Depok. Iya. Berapa ayat tadi Pak. bacanya? Pak Asmat udah dari kapan nggak bisa ngelihatnya? Saya umur 4 tahun Pak Ustadz. Ya Allah, 4 tahun. Iya Ustadz. Nah, terus mulai belajar Quran, baca Quran, ngapal Quran kapan? Dari kalau Quran mungkin 10 tahun belakangan ini Ustadz, jadi nggak dari dulu. 10 tahun. Ya Allah, Allahu Akbar. Usia sekarang berapa? Sekarang udah di atas 50 Ustadz. Oh, udah di atas. 56. Ya, masih muda. Masih muda Ustadz, iya. Saya masih muda Ustadz, Masih belum muda. punya cucu. Oh, udah punya cucu? Belum punya Ustadz. Oh, belum punya cucu. Dikit lagi, insya Allah. Amin. Amin. Ini ngomong-ngomong kacamatanya semua keren-keren amat ini. Sebelah Pak Asmat kacamatanya keren tuh. Pak Asmat mau baca? Iya Ustadz, mau hafalan yang nggak baca saya hafal. Nah, iya, hafal. Allahu Akbar. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah
Qutilal Allah. insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min Allah. nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah. As-sabila yassarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Allah. Summa idza sya'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hmm. Inna sababnal ma'a sabba. Sabba. Masya Allah. ثم شققنا الأرض شقا Allah. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا Allah. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung, Pak Asmat bacanya satu surat penuh. Kok bisa ngapal gimana caranya Pak Asmat? Saya ngapal kan pertama pegang mushaf braille kan, pegang mushaf Oh, braille, pakai Quran Braille. betul braille ya. Terus? Sesudah itu untuk mencocokkan apa ya kata-katanya saya dengerin itu moral Pakai audio. audio betul ya audio Masya Allah. ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bacaannya bagus, tenang, kalem. Dan terima kasih Allahumma arhamna bil Quran. Makasih. Jadi saya sambung lagi teman-teman tunanetra semua dengan izin Allah, teman-teman lebih mulia daripada saya Yusuf Mansur yang bisa melihat ya terkait dengan tidak ada insya Allah dosa penglihatan mata teman-teman semua. Dan yang istimewa yang hari ini tanggal 31 Desember 2023 saya sampaikan adalah bahwa orang yang tunanetra ternyata menjadi sebab kita dapat hadiah turunnya surah Abasa 16 ayat sekaligus. Jadi ayat pertama Abasa wa tawalla sampai kiramim bararah itu diturunkan sekaligus sebab dengan izin Allah seorang yang buta yang namanya Ibnu Ummi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة
marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Nah, sampai situ 16 ayat ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semesta raya termasuk kita ini, sebab seorang tunanetra yang namanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan apakah hanya terbatas di surat Abasa 16 ayat itu? Tidak. Ada lagi satu ayat yang lain, teman-teman bisa cek di Quran surat Braille-nya, surah An-Nisa. Ya, setelah perang Badar, masih sahabat Abdullah ibn Umi Maktum, ya silakan dibuka surah An-Nisa ayatnya 95. Nah, ini juga adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semesta raya dan kepada kita, ya umatnya Nabi. Jadi ada ayat ini, sebab diantaranya adalah wasilah dari peristiwa lagi-lagi Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi beliau ini pengen ikut perang bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasa sedih, kok nggak ikut perang gitu. Yang lain bisa syahid, kok beliau jadi nggak bisa gitu. Nah, turunlah kemudian surah An-Nisa ayat 95. لا يستوي القاعدون من المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Panjang tuh ayatnya, sampai 3,5 baris. Dan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada semesta raya dan sekali lagi kepada kita insya Allah umatnya Nabi hingga nanti semesta raya hingga akhir zaman. Sebab siapa coba? Sebab orang-orang buta, diantaranya adalah Abdullah ibn Maktum. Jadi orang buta ini diberi keistimewaan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah menjadi sabab kebaikan yang tidak ada putus-putusnya. Apa nih yang bisa kita petik? Kita belum bicara tentang tabi'in. Kita belum bicara tentang tabi'in. Kita belum bicara tentang ulama-ulama zaman dulu sepeninggal tabi'in. Ya. Ulama-ulama yang hidup misalkan generasi abad ke-9, 10, 11, 12. Ya. Maksud saya tuh setelah ini ya, masa 6700 abad 67 Hijriyah 15. Iya betul. Betul itu kalau di Maseinya ya kira-kira misalkan tahun-tahun 1000 misalnya gitu. 1100, abad 11, abad 12, abad 13 gitu. Itu Masya Allah, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah dengan izin Allah Jalla Jalaluh, banyak sekali bahkan ulama-ulama terkini. Banyak misalkan ulama yang hidup di abad 18, 19, ya, yang mana beliau-beliau itu buta, tapi punya murid yang pada melek, lalu menjadi ulama besar. Hikmahnya banyak, diantaranya adalah tidak menjadi penghalang apapun orang-orang yang tidak memiliki penglihatan, atau tidak memiliki pendengaran, atau tidak memiliki tangan, atau tidak memiliki kaki, untuk kemudian bisa menjadi sebab kebaikan demi kebaikan di alam raya ini. Pak Asmat, insya Allah terima kasih banyak. Nanti saya mau ngirim uang jajan buat Pak Asmat nih, Ji Budi.
Siap. Pak Asmat, Siap, Pak Kiai. Asmat, ya Pak Asmat saya kirim nanti uang jajan 250.000. Masya Allah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Dikit, dikit nggak banyak. Siapa lagi nih yang mau baca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wush. Siapa ini? Siapa nih? Nama saya Lamsu Pak dari Cirebon. Dari Cirebon. Masya Siapa Allah. nih? Namanya siapa? Bapak Lamsu. Lamsu, Ustaz. Kiai. Lamsu. Lamsu. Iya, gimana Pak Lamsu? Mau ngomong, nanya atau mau baca? Mau nanya sekalian baca. Oh. Mau nanya sekalian baca? Ya, boleh. Silakan. Pak Ustadz, Ya. saya kedengaran tambah sehat aja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Doanya. Alhamdulillah, iya sama-sama Pak Ustadz. Kapan ke Cirebon Pak Ustadz? Iya, kapan ya? Ditunggu kedatangan Pak Ustadz ke sini ke Cirebon. Ayo tuh. Masya Allah. Ayo tuh Pak Lamsu, ayo. Nah, sekarang saya mau baca Pak Ustadz. Ya. Mau hafal, nggak baca, mau hafal. Mau hafalan. Ya, Masya silakan. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wan nazi'ati gharqa. Masya Allah. Wan nashidati nashqa. Was-sabihati sabhan. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufu rajifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Allah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Woi, makasih Pak Lamsu, bacanya bagus banget. Khas warang kongkong di kampung. Ya, buat Pak Lamsu hadiah juga 250.000. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, saya lanjut dikit ya. Semoga Saya lanjut Ustadz berkah dikit. seterusnya ya Pak Ustadz. Amin, amin. Dimudahkan. Amin, barokah, amin, semua juga. Ya Ibu Di, dan kawan-kawan semua, yang buta itu bukan Siap. cuman, bukan cuman Ibnu Ummi Maktum atau namanya Abdullah. Tapi yang buta juga ibunya. Ibunya juga buta. Subhanallah. Iya. Bayangin gue, seorang ibu yang buta melahirkan anak yang buta, tapi menjadi kesayangan Rasulullah Muhammad SAW. Allahu Akbar. Subhanallah. Insya Allah semua teman-teman nanti menjadi kesayangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan perlu Bapak Ibu tahu dari teman-teman yang matanya buta, orang buta yang namanya Ummi Maktum inilah yang dipercaya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa selagi Nabi besar Muhammad meninggalkan Madinah, meninggalkan kota suci Madinah, meninggalkan Nabawi untuk keperluan ini dan itu termasuk perang, siapa yang berada di sejadahnya Rasulullah, siapa yang berada di mihrabnya Rasulullah, dialah seorang yang matanya buta yang namanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi orang buta memimpin orang yang melihat. Gitu. Dan nggak tanggung-tanggung kan, yang dipimpin adalah sahabat-sahabat Nabi yang tidak ikut berperang.
Lalu sebagai penutup tausiah saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian Abdullah ibn Maktum sama sekali tidak ikut perang? Ternyata Abdullah ibn Maktum justru syahid, meninggalnya di arena peperangan. Beliau menjadi salah seorang pasukannya Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika perang di daerah Irak sekitar tahun 6 Masehi, abad ke-6 Masehi, sekitar 636 ya, 600-an lah, 600-an Masehi atau tahun ke-14 Hijriah. Ia turut ya berjihad tuh, dan meninggal di perang yang disebutnya perang Qadisiyah di Irak di bawah panji Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang kemudian juga melancarkan dakwahnya ke negeri Cina, yang masih kemudian kita lihat peninggalannya, ada Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mudah-mudahan nanti teman-teman yang matanya buta ini diizinkan oleh Allah nyampe kemana-mana dengan izin Allah, melebihi mereka yang melihat dengan izin Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin. Ustaz. Asik kan? Jadi sahabat Nabi yang azan bukan cuma yang melihat. Yang melihat namanya Bilal. Tapi yang tidak melihat namanya Ibn Maktum. Dan yang menjadi imam siapa? Yang menjadi imam bukan Bilal. Yang menjadi imam adalah Ibn Maktum. Ibn Umi Maktum. Dan Umi Maktumnya juga ini buta matanya. Beliau nama aslinya adalah Atiqah. Nama aslinya Abdullah ibn Maktum punya ibu namanya Atiqah, dan masih saudara dengan kalau tidak salah ya, masih saudara dengan Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Masih saudara dengan Khadijah, istri dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Demikian, mudah-mudahan teman-teman semua pada semangat. Maafin saya yang belum main-main ke sono. Maafin teman-teman Daku juga yang kurang membantunya. Tapi percayalah, teriring doa dan tersambung terus doa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu dengan penuh sukacita telurnya Bu Siti Aisyah. Mohon doanya juga Kiai, ini kan teman-teman juga ada yang membuat sapu, keset, keripik. Ya mohon doanya mudah-mudahan usaha mereka bisa jalan, bisa terjual gitu Kiai. Selain kerupuk. Kiai Budi. Yeah. Saya beli walaupun dikit-dikit, nanti saya beli keset, saya beli sabun, saya beli semua produk teman-teman. Ya, amin amin ya Allah. Kasih tahu saya produknya apa aja. Nanti saya beli buat kawan baru. Nah. Amin amin. Siap insya Allah Ustaz. Minta doanya dan hebat, teman-teman hebat. Buta tapi bisa berproduksi. Masya Allah. Wallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tolong saya dibacain suratul Fatihah. Tolong saya dibacain suratul Fatihah dan keluarga besar saya sepanjang zaman dengan Al-Fatihah dari teman-teman semua, dan silakan dipimpin doa buat saya. Siapa yang yang mau mimpin doa buat saya, siapa? Silakan. Ya silakan. Pak Nur Zaman silakan. Pak Ustaz, saya adalah salah satu pengurus dari Pak Ustaz Yusuf dalam acara Indonesia Menghafal. Alumni pertama. Oh, siap. Waktu di alumni pertama. Woi, Masya Allah. Taman Mini Indonesia ini. Taman Mini. Di Masjid Atin kan? Oh. Yang pertama. Iya, Atin. Siapa namanya tadi? Saya Nur Zaman, Pak Ustaz. Yang akan saya tanya sebelum baca suratul Fatihah. Pak Budi, siapa namanya? Ji Budi? Nur Zaman Kiai. Masih bilang. Nur Zaman. Dan tidak Pak Nur Zaman lagi. Ya. Terima kasih. Ulangi Pak Nur Zaman. Ya. Nur Zaman, ulangi tadi kurang jelas Ustaz Kiai kita. Yang ingin saya tanyakan, Indonesia Menghafal ini apakah masih ada tindak lanjutnya? Yang pertama karena saya sudah tidak pernah menerima majalah dari Ustadz Yusuf Mansur lagi. Oh, ya.
Lah emang kalau dapat majalah bisa baca. Luar biasa semangatnya. Pakai handphone bisa. Woi, dipakai handphone mantap. Iya. Pak Nurjaman, monggo dipimpin surat Fatihah Pak Nurjaman, karena Kiai Yusuf Mansur sebentar lagi beliau mau mengisi jam 10, jadi ya beliau membagi-bagi waktu ya. Ya silakan doa sama Fatihah ya. Kita niatkan untuk Bapak Ustadz Yusuf Mansur agar diberikan kekuatan dalam menjalankan dakwahnya, dan kita bisa Ustadz Yusuf Mansur dipanjangkan usianya dan sabar dalam setiap menerima ujian dan cobaan. Amin. Amin ya Allah. Wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrotin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ya Allah. Silakan Ustaz Nurjaman doa untuk kiai kita. Oh, masih kan? Ya, langsung doa Pak Nurjaman. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amai kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga Engkau limpahkan kesabaran kepada Ustadz kami ya Allah, sebagai panutan kami ya Allah. Engkau berikan keleluasaan dalam dakwahnya ya Allah. Engkau berikan kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah Ustadz Yusuf Mansur dan keluarga besarnya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan karuniakan kepada kami semuanya kesabaran, ketabahan, dan kemudahan dalam menuntut ilmu Al-Quran, hadis, dan yang lainnya ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau pilih untuk menjaga Al-Qur'an-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Semoga Engkau mengabulkan seluruh keinginan dan hajat kami ya Allah. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Kiai, ditutup Kiai, sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Nurjaman untuk doa yang sama-sama kita panjatkan untuk guru kita Bapak Yusuf Mansur. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kembali untuk bacaan Quran kita. Sebelumnya mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Ustadz Budi. Ya Alhamdulillah, sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, asatidz semua dimanapun berada. Alhamdulillah di penghujung tahun ini kita diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu walaupun tidak bertatap muka secara keseluruhan, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus memuliakan Al-Quran. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita banyak karunia, kemudahan, kebaikan, dan keberkahan yang lebih baik lagi. Dan insya Allah nanti setelah hataman Quran kita akan ada acara muzakarah. Mudah-mudahan nanti setiap perwakilan NKI silakan untuk memberikan usulan, saran supaya nanti kita ke depan bisa